Mau jadi apa? Jadi ustazah. Amin. Doain teman-teman ya. Amin. Mohon doanya. Jadi besok itu sekaligus juga safari dakwah saya terakhir di bulan suci Ramadan, karena setelah itu kami akan fokus dengan dan juga ini bukber terakhir di Ramadan ya, Mbak. Jika bawain dulu ya. Ada. Wabarakatuh. Hari ini memasuki di 10 hari terakhir Ramadan, Masya Allah. Memang ya selain berbagai macam ibadah yang dilakukan, salah satu yang dilakukan itu adalah buka puasa bareng. Nah, buka puasa bareng itu keluarga kita buka di rumah Tante Icis kan, Kak? Ya, di rumahnya Icis, kemudian di rumahnya bersama teman-teman di pesantren, bersama guru-guru. Dan hari ini memang buka puasa khusus sama teman-teman wartawan. Sebenarnya kenapa? Saya berterima kasih juga ya kepada teman-teman, kepada Mbak Ola dan teman-teman yang lainnya. Masya Allah, saya tahu bahwa teman-teman bekerja tidak mudah. Teman-teman mencari berita siang malam, kadang kepanasan, kadang kehujanan, kadang nggak dapat beritanya gitu ya. Jadi sebenarnya hari ini lebih kepada saya ingin berterima kasih, mengapresiasi untuk teman-teman semua yang telah bekerja dengan sangat luar biasa. Itu aja sih. Jadi hari ini nggak ada mau apa-apa, cuman mau senang-senang, cuman mau kumpul sama teman-teman, mau bagi-bagi hadiah aja. Dan semoga teman-teman selalu sehat dalam melaksanakan tugasnya dan bisa bahasanya menghidupi keluarganya dengan baik, dengan profesi yang baik ini, insya Allah. Ya, Koki memaknai 10 hari Ramadan ini kan malam Lailatul Qadar. Iya. Seperti apa juga, Koki? Betul. Masuk kepada 10 hari terakhir Ramadan ini memang kami sudah mulai mengurangi berbagai macam kegiatan. Besok Uma sama Mariam mau ke Palu ya, Nak ya? Mariam karena udah libur sekolah, betul? Mariam ikut Uma safari dakwah. Jam 1 pagi. Pesawatnya jam 1 pagi. Kenapa Mariam ikut Uma safari dakwah? Biar terbiasa. Mariam mau jadi apa? Jadi ustazah. Amin. Doain teman-teman ya. Amin. Mohon doanya. Jadi besok itu sekaligus juga safari dakwah saya terakhir di bulan suci Ramadan, karena setelah itu kami akan fokus dengan dan juga ini bukber terakhir di Ramadan ya, Mbak, ditutup dengan bukber sama teman-teman karena sudah mulai harus fokus untuk di 10 malam terakhir. Tadi Ibu juga sudah mengatakan oke, mau iktikafnya di mana gitu. Jadi kita pernah iktikaf ya, Nak ya, di masjid. Kakak ingat kan waktu kakak masih kecil kita bawa di masjid ya? Iya, bawa bantalnya, dia bawa kain-kain selimut untuk dia gitu. Jadi di 10 malam terakhir ini kita sudah mulai mengurangi kegiatan. Besok kami safari dakwah ke Kota Palu bersama Mariam 2 hari, dan bukber juga udah selesai ya. Paling nanti terakhir di rumahnya Ade ya, di rumahnya Dokter Cindy. Setelah itu udah kita akan sangat fokus dengan ibadah di 10 hari terakhir. Terlebih udah mulai banyak mbak-mbak di rumah kan yang sudah mulai pulang kampung gitu. Jadi memang saya akan full bersama dengan anak-anak, insya Allah. Ini memang rutin Koki dalam setiap tahunnya 10 malam terakhir tuh. Ya, di 10 malam terakhir itu memang kami ada i'tikaf di masjid. Namun kita akan lihat kondisinya. Mungkin nggak bisa 10 hari full ya, karena bagaimanapun juga kadang-kadang kita juga punya urusan di rumah dan sebagainya. Jadi walaupun ada iktikaf mungkin tidak full 10 hari atau tidak full 24 jam berada di masjid, tapi anak-anak harus punya pengalaman rasanya bagaimana bermalam di masjid dengan tujuan untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah begitu. Selama ini kami tarawih kan di pesantren ya, Nak ya. Kita tarawih di pesantren, dan Ramadan ini berbeda karena Mariam udah semakin besar dan Mariam sudah minta sendiri. Kemarin kami safari dakwah kemana, Kak? Kita, Kak, ke Palembang ya, Nak ya. Ke Palembang, kita ke Lombok, dan Mariam yang minta sendiri. Saya katakan Mariam nanti capek, kita baru sholat tarawih jam 1 pagi kita ke bandara, tapi kata Mariam enggak, Mariam mau ikut Uma safari dakwah. Jadi Ramadan ini berbeda karena dakwah yang saya jalankan selama ini dengan berkeliling Indonesia ditemani sama Mariam, karena dia sudah besar, umurnya sudah 8 tahun. Dia juga udah, kakak deg-degan nggak ngomong sama om-omnya? Enggak. Dia udah berani di depan banyak orang, jadi ya latihan lah untuk semoga dia berani bicara di depan banyak orang satu hari nanti, insya Allah. Koki cukup merepotkan nggak sih ketika membawa Mariam ke tempat kan usianya kadang-kadang? Apakah bawa anak repot ketika dakwah? Enggak, karena dia sudah besar.
Dan kami bagi tugas, kalau saya ceramah ada Maryam itu sebenarnya tugasnya lebih ringan. Karena Maryam itu akan baca Quran. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya akan jelaskan. Dia baca ayat-ayat, kemudian saya jelaskan. Kemudian doa juga Maryam yang baca doa, ya nak? Maryam baca doa. Jadi justru senang dan kami paham bahwa Maryam cita-citanya menjadi ustadzah. Kalau jadi ustadzah itu harus bisa apa? Harus bisa sama bisa habis. Oke, bahasa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, jadi Maryam juga lagi memperdalam bahasa Arabnya dan juga Qurannya. Ya, harapannya ke depannya mudah-mudahan Allah bantu Maryam untuk bisa mensyiarkan ayat Allah dengan baik, insya Allah. Ini tahun pertama kau ini menjadi salah satu contohkan buat Betul. nggak sih maksudnya udah mengajarkan Maryam. Kita tahu bahwa sesuatu itu kan nggak bisa mendadak begitu saja ya. Misalnya kayak Maryam bilang mau jadi ustazah, kan nggak bisa dalam sekejap mata langsung jadi gitu. Jadi sekarang di masa kecilnya Maryam sekarang udah pasti bahasa Arabnya, ya kak. Nanti تستطيع أن تتكلمي بلغة العربية صح؟ كيف أنت تدرس لغة العربية؟ في المدرسة كيف؟ أنت تدرس كم ساعة في كل يوم؟ نعم عربية وقرآن. كم ساعة؟ ساعة فقط العربية والقرآن؟ ساعة أو ساعتين. Oh kakak katanya tante sama omnya ngomongnya agak kenceng. Kakak kan hafal nasyid. Nahnu nurid anti mungkin nahnu nurid an nasma anti mada nasyid. Nah, هيا. Yang kenceng. أهلا بها مدرستي أهلا بكل إخوتي في عامنا الجديد كأننا في عيد في كل عام نكبر وإن نجحنا نفخر نبني ونحن الوطن فخيره يسعدنا. ما شاء الله. Nanti تعرفي أنا لا أفهم. Ya, jadi dia lagi bacain nasyidnya dia tentang madrasah. Oh, na'am, ana urid asma. Hayya. أحب الناس لأمي ومن بالروح تهديني فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني تخاف علي من برد ومن حر فتحميني ومن ألم ومن مرض أناديها فتكفيني بروحي سوف أفديها كما بالروح تهديني وأسعى في هناءتها كما تسعى وترضيني. Masya Allah. Jadi saya memberitahu kepada Maryam kalau mau jadi ustazah dia nggak bisa begitu saja jadi, harus ada proses yang dilalui, sehingga memang Maryam setiap hari dia belajar bahasa Arab, setiap hari dia belajar Quran, masih berjuang sampai hari ini. Dan Maryam juga tahu rasanya mustahil kalaupun bisa baca Quran ataupun kalau bisa bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya, tapi nggak punya kemampuan untuk bisa berani di depan orang. Jadi sebenarnya mengajak Maryam untuk safari dakwah itu sekaligus mengajak Maryam supaya berani. Karena di awal-awal Maryam deg-degan ya nak ya. Maryam deg-degan kan, takut kan? Awal-awal deg-degan, tapi makin lama alhamdulillah dia sudah semakin percaya diri. Kakak takut nggak lihat omongan tantenya tuh? Takut nggak kan? Kalau tadi artinya apa maksud komunikasi? Ya, dia tadi bercerita tentang madrasah ya. Jadi untuk mempelajari bahasa madrasah itu sekolah ya. Jadi ketika mempelajari bahasa Arab itu lebih mudah kalau dengan lagu-lagu. Dengan begitu dia hafal kosakata. Kakak tadi cerita tentang ibu juga ya. Nah, tentang ibu, tentang madrasah. Jadi dalam pelajari bahasa Arab, cara belajarnya Maryam adalah dengan menghafalkan lagu-lagu. Dari situ dia mendapatkan kosakata baru. Dan setelah itu kita praktek sehari-hari seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Maryam sekarang udah berapa juz hafal Qurannya nak? Maryam hafal 3 juz. Sebenarnya Maryam itu belajar Quran dari umur 2 tahun secara intens. Ketika dia sudah mulai bisa bicara, dia sudah mulai belajar Quran sampai hari ini, dan dia meluangkan waktu sehari 2 jam untuk bersama dengan Quran. Jadi kalau dibilang sampai hari ini masih terus berproses, belum selesai belajarnya Maryam, saya pun masih terus berproses. Dan kayaknya kalau bersama dengan Quran seumur hidup ya, karena harus diulang lagi seperti itu. Jadi sebenarnya Maryam boleh jadi apapun, tapi kayaknya seorang muslim mustahil kalau nggak ada Quran di lisannya, di hatinya, di pikirannya gitu. Apalagi syahrul Ramadan, ini syahrul tilawah, syahrul Quran. Jadi
mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman semua, kita jadikan anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang kembali dekat dengan Quran, insyaallah. Sekaligus kemarin juga katanya sempat viral video Ya. Maryam bersama dalam Pas ya. Al-Quran ya. Iya, iya. Di YouTube-nya Upa juga ada kan Kakak, bentar. itu banyak netizen yang pada memuji kemahiran dari Maryam itu seperti apa? Kakak, kemarin kakak Baba, suami saya mana ya? Tolong titip anaknya. Suami. Baba, tolong titip Baba. Oh, lagi terawih. Oke, oke. Nah, kemarin itu Maryam sambung ayat sama Abang Fas. Kakak kenal Abang Fas nggak sebelumnya? Kakak senang sambung ayat sama Abang Fas? Iya. Jadi kita ada satu acara dan kemudian karena Abang Fasnya juga hafal Quran, Maryam juga hafal Quran. Kemarin akhirnya Maryam sambung ayat dengan Abang Fas. Sambung ayat apa kemarin, Nak? bersama Abasa sama Almul. Kakak gimana rasanya sambung ayat sama Abang Fas? Hah? Deg-degan nggak? Karena mungkin Quran itu udah sehari-hari buat dia kan, jadi kapanpun kita minta ya dia keluar aja gitu, keluar di lisannya tanpa ya, karena kan tiap hari udah latihan dan murojaah gitu. Susah nggak sih Kak ngapalin Al-Quran tuh Kak? Maryam susah nggak sih hafalin Quran, Maryam? Nggak. Caranya gimana sih supaya kita hafal? Yang kenceng nggak denger. Yang kenceng banget ngomong. Gimana? kita murajaannya banyak dengan lupa. Nah, kita harus merojaahnya banyak-banyak biar nggak lupa. Apa yang udah dihafal diulang lagi. Jadi kata Maryam harus ngulang-ngulang terus biar nggak lupa. Tapi susah nggak sih Uma ngajarin anak dan usia dini untuk belajar? Apakah susah mengajarkan anak usia dini untuk belajar Quran? Karena mungkin Quran ini udah jadi kebiasaan. Jadi sejak dia umur 2 tahun itu kan sudah bersama dengan Quran. Jangankan 2 tahun, sejak dalam kandungan lah sudah terbiasa dia dengar murattal Quran atau kita baca Quran. Janin kan pertama kali yang berfungsi adalah indera pendengaran kan. Jadi terbiasa dia dengar Quran. Sampai hari ini, kemarin kita kemana? Mana kemarin? Palembang ya, Nak? Dia itu karena punya kebiasaan dari bayi, kalau sebelum tidur kan dengar kaset Quran kan, murattal ayat suci Al-Quran. Jadi kalau saya nggak bawa speakernya itu, dia pasti akan bertanya dan dia gelisah. Dia mau setiap dia tidur sampai pagi murattal Quran itu harus terus ada. Jadi kemarin dia bilang, Uma aku nggak bawa speaker Qurannya gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang sudah ada handphone, bisa download Quran gitu ya, sehingga kita bisa dengar Quran di mana-mana. Kakak kenapa sih sebelum tidur harus dengar Quran, Kak? Biar nggak digangguin setan katanya. Iya benar tuh. Oh, setannya banyak. Setannya banyak. Ya. Tante Maryamnya capek udahan belum Maryamnya? Iya, apa-apa. Apa nggak? Ini nggak mau dengar Maryam ngaji? Saya dulu Maria. Habis ini kakak boleh main ya. Kakak mau Quran ayat apa? Ya, Maryam mau baca apa? Panas satu. Bisa lagi? Bisa lagi? Al-A'la. Nah, hayya Maryam mau baca surah Al-A'la katanya. Iya Maria. Yang baik ya, Nak, bacanya yang tartil Yang ya. kenceng deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul azim. Syukran ya Maryam. Syukur Maryam. Ini boleh tarik nggak, Mbak? Nakil beti alhamdulillah. Oke. Ya, ada